Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus Masjid Widiri, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ibadah subuh ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Surah Al-Baqarah ayat 21. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات
وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas, kalau kita lihat konteksnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya Allah menjelaskan tentang karakteristik perbuatan dari orang-orang yang ingkar dan juga orang-orang yang munafik. Harusnya sekarang Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Tetapi yang menarik adalah bahwa Allah tidak langsung menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Kenapa Allah menggunakan ya ayyuhan nas? Karena dua kelompok, yang pertama orang yang ingkar, yang kedua yang munafik kemarin, itu menjadi bagian dari yang akan didakwai oleh Al-Quran. Oleh sebab itu Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya kitabnya orang Islam. Al-Quran ini merupakan kitab bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu kalau Allah menyebut ya ayyuhan nas, karena Allah ingin mengingatkan mereka bahwa mereka ketika ingkar kepada Allah, ketika mereka bersikap munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengelabui Allah, mereka dalam posisi yang salah. Oleh sebab itu kalimat yang digunakan adalah ya ayyuhan nas, wahai para manusia semuanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Jadi Allah menggunakan sifat rububiyah. Apa itu sifat rububiyah? Sifat yang menunjukkan bahwa bagi semua manusia nanti akan mengetahui dengan akalnya bahwa alam semesta dan isinya ini yang menciptakan adalah Allah. Itu yang disebut dengan sifat rububiyah. Karena itu Allah nanti dalam sifat rububiyah itu memberikan kepada manusia pemberian yang bersifat ketuhanan. Dari penciptaan langit dan bumi, dari penciptaan malam dan siang, dari penciptaan semua alam semesta ini, nanti di situ yang memanfaatkan bukan hanya orang mukmin, tapi yang memanfaatkan adalah seluruh manusia. Maka pada ayat ini langsung ditegaskan u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang mana ini? Ini dijelaskan. Alladzi khalaqakum. Yang pertama, yang telah menciptakan kalian. Kalau orang bisa berpikir secara jernih, maka Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Sehingga apa yang dikatakan oleh ilmuwan barat yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, itu salah. Kan ini di sekolah-sekolah, adik-adik di sekolah-sekolah kan disebut manusia berasal dari kera. Siapa ini yang menyebut? Siapa? Charles Darwin. Ini orang Yahudi, ingin membelokkan pemahaman yang aslinya dari agama Islam, sehingga nanti manusia diberikan kebebasan, mau ngapain aja bebas. Padahal tidak. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya. U'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Tuhanmu itu bukan Tuhan matahari, bukan Tuhan dalam bentuk berhala, bukan Tuhan dalam bentuk bulan, bukan Tuhan dalam bentuk bintang, bukan. Alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Kemudian setelah itu walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kita lihat, bapak kalian siapa? Bapaknya bapak kalian siapa? Terus dilihat
Ujung-ujungnya kemana nanti? Siapa manusia yang pertama? Apakah manusia yang pertama itu kera? Tentu tidak. Manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka disebutkan walladzina min qablikum. Tujuannya apa? Supaya manusia itu la'allakum tattaqun. Supaya kalau engkau sudah mengetahui siapa Tuhanmu, engkau bisa taat apa yang diperintahkan dan engkau bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhanmu. Inilah yang disebut dengan sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu sifat yang tampak, semua akal manusia bisa mendapatkannya. Nggak usah dia muslim, enggak. Sebenarnya siapapun dia, kalau dia mau berpikir secara jernih, dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan buktinya bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan yang berhak disembah tadi adalah Tuhan yang menjadikan bumi ini sebagai firos. Apa firos? Sebagai tempat yang terhampar. Kalau kita dulu di pesantren, firos itu kasur yang menghampar, yang membuat enak manusia yang ada di atasnya. Bumi juga begitu. Coba bayangkan kalau ada di antara kita tinggalnya di Pluto sana, atau di planet lain, kira-kira bisa hidup apa tidak? Allah memilihkan bumi ini sebagai tempat manusia untuk berpijak, karena bumi ini sudah disediakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perjalanan hidup manusia dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Was-samaa'a binaa'a, dan dialah yang telah menjadikan langit sebagai atap. Coba diperlihatkan langit, yang kita lihat ke langit, ada atapnya enggak? Kalau langit-langit masjidnya Widya, ya, ada atapnya, ada penyanggahnya. Tapi lihatlah langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana atapnya? Nah, ini untuk menunjukkan salah satu dari ciptaannya Allah. Jadi yang dilihat oleh manusia ditunjukkan oleh Allah. Imam Mutawalli Asy'ari di dalam tafsirnya mengatakan, Allah mengklaim sejak awal yang menciptakan langit dan bumi itu Dia. Oleh sebab itu, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang mengatakan saya yang menciptakan langit. Kalau dia sampai mengatakan dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan bumi, maka orang itu termasuk orang yang miring. Udah miring ini orang, udah gila. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan sejak awal yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi adalah Allah. Oleh sebab itu menyembahnya harus kepada Allah. Wa anzala minas sama, ditambah oleh Allah, dialah yang menurunkan kepada kalian. Wa anzala minas sama ma'a, dialah menurunkan hujan. Coba hujan itu sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaslahatan manusia. Coba kalau hujannya itu sebesar batu atau segenggam ini kira-kira gimana? Setiap hujan rumah kita bocor semua itu. Tapi hujan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sangat kecil. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah sudah mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka tidak ada yang bisa menurunkan hujan itu selain Allah. Tidak ada. Ini untuk menunjukkan bahwa kuasa alam semesta ini itu adalah Allah. Semua itu tunduk pada Allah. Fa'akhraja bihi minas samarat. Lalu dari hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, Allah menumbuhkan tanam-tanaman. Setelah tanaman itu tumbuh, lalu muncul buah. Coba buah-buah yang ada di depannya perumahan Widya, ada nggak yang menciptakan selain Allah? Bapak bisa ciptakan sendiri?
Kalau di situ buahnya buah mangga, Bapak buat di situ, bagaimana bisa jadi buah apel? Bisa mangga? Semua Allah. Bahkan berapa banyak buahnya, berapa nanti yang bertahan sampai dia matang, berapa yang jatuh sebelum dia matang, itu Allah yang mengetahui. Itu kuasanya Allah. Maka rezeki manusia itu sebenarnya juga di tangan Allah. Cuma kadang orang lupa, seakan-akan dia yang mengusahakannya. Nah, di sini. Setelah itu Allah mengatakan rizqon lakum. Itu buah-buahan itu gambaran dari seluruh tanaman yang ada di muka bumi ini yang menjadi rizki bagi manusia. Apa itu rizki? Rizki itu sesuatu yang dapat kita nikmati, itu rizki. Rizki yang kelihatan adalah buah-buahan. Rizki yang kelihatan adalah uang. Rizki yang kelihatan adalah semua yang kita makan. Tapi ada rezeki yang tidak kelihatan. Hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu rezeki. Ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu rezeki. Maka beruntung menjadi orang yang beriman. Dia mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya rububiyah, yang ketuhanan, maupun yang ilahiyah. Oleh sebab itu Allah menyatakan, karena semua itu sudah berasal dari Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh sebab itu janganlah engkau musyrik kepada Allah, jangan menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Kenapa? Semua yang ada pada kita berasal dari Allah. Kok berani-beraninya ternyata yang disembah, yang dianggap sebagai yang hebat adalah bukan Allah. Maka perbuatan di muka bumi ini yang dilakukan oleh manusia bisa diampuni oleh Allah kecuali satu. Kalau dia mempersekutukan Allah. Kalau ada manusia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, nanti dijadikan tandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak tahu diri. Karena nggak tahu diri. Nah, ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tadi memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya. Yang dilarang oleh Allah itu kebalikannya. Yang dilarang oleh Allah itu adalah bersikap musyrik kepadanya. Maka beruntung kita semuanya ini sudah berada dalam keimanan itu, karena kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat hidayah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan dengan Al-Quran. Kenapa menghubungkan dengan Al-Quran? Karena awal dari surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah lalu meragukan Al-Quran, Allah menyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Apabila engkau ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan, Allah menantang, faktu bi suratin min misli. Datangkan satu surat yang sama dengannya. Ada surat Al-Baqarah panjang 182. Ada surat yang pendek, Qul huwallahu ahad. Ada yang lebih pendek lagi, cuma 3 ayat. Ada enggak manusia yang bisa menciptakan ayat-ayat seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Dulu para penyair mencoba membuat kalimat-kalimat sebagai tandingan Al-Quran, tapi keindahannya jauh dari Al-Quran, bahasanya jauh dari Al-Quran, sastranya jauh. Kenapa bisa jauh? Karena itu dibuat oleh manusia, sebatas kemampuan akal manusia.
Sementara Al-Quran ini bahasanya berasal dari Allah. Sehingga kalau kita membacanya dan kita mengetahui usul susunan kata yang ada di dalamnya, kita mengetahui diksi yang dipakai oleh Al-Quran, kita mengetahui susunan dari ayat demi ayat, kita akan mendapati di situ Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi ini betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Arab lebih dekat, lebih mudah untuk bisa memahami karena bahasa mereka memang bahasa Arab. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menantang kepada manusia untuk membuat satu surat, ternyata manusia nggak bisa. Nanti pada ayatnya lain Allah mengatakan, buatlah 3 ayat yang semisal dengan Al-Quran. Manusia masih belum bisa. Ini terjadi pada zaman dulu Rasulullah SAW masih hidup. Banyak orang-orang hebat, tapi disuruh membuat 3 ayat semisal Al-Quran tidak bisa. Diturunkan lagi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faktu bisuratin min mislih. Sekarang 1 ayat saja. Tapi ternyata manusia juga tidak bisa. Selalu berbeda apa yang berasal dari Allah dengan apa yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu, orang yang membaca Al-Quran 1 huruf saja mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka kalau tadi malam bapak-bapak, ibu-ibu di sini mengadakan iktikaf, baca 1 juz itu berapa huruf itu? Coba dihitung, 1 juz berapa huruf? Kalikan 10. Kalikan lagi kalau dibacanya pada bulan Ramadan. Kalikan lagi kalau tadi malam misalnya nuzulul Quran. 1 huruf sama dengan 83 tahun. Berapa banyak itu? Inilah kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membaca firman-firman-Nya. Kemudian setelah itu Allah masih menantang, wad'u syuhada'akum, dan kemudian mintalah bantuan kepada syuhada. Siapa? Syuhada ini penolong-penolong kalian. Maksudnya siapa ini? Orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penolongnya siapa? Setan. Penolongnya jin. Coba minta tolong kepada jin supaya kalian bisa membuat 1 ayat semisal Al-Quran. Ternyata jin saja tidak bisa. Maka di sini dikatakan wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang berada dalam kebenaran. Kalau kalian menganggap yang paling benar, itu coba datangkan 1 ayat semisal Al-Quran. Maka di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada 1 buku pun yang bisa dihafal seperti Al-Quran. Tidak ada. Tapi lihat Al-Quran, berapa banyak yang menghafalnya. Ribuan, bahkan jutaan orang menghafal Al-Quran. Perhatikan Taurat. Siapa yang bisa menghafal Taurat? Dalam riwayat dikatakan hanya 2 orang, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Uzair. Yang lainnya tidak hafal. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bahwa Al-Quran memang berbeda dengan kitab yang lain. Fa'in lam taf'alu, Allah langsung menjawab sendiri. Jika kalian tidak mampu, walan taf'alu. Ada lam dengan lam. Apa bedanya? Lam ini fa'in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu. Walan, Allah mengatakan sekali-kali sampai kapanpun kalian tidak akan mampu. Jadi kalau Allah menggunakan kalimat lan, selamanya. Walan tardo angkal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela lan selamanya terhadap kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Sama di sini.
Jika kalian tidak mampu untuk membuat satu ayat semisal Al-Quran, walan taf'alu, dan sekali-kali sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa mampu. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada azabnya Allah nanti di neraka. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada azab Allah yang nanti ada di neraka. Oleh sebab itu, cepat-cepatlah masuk Islam. Cepat-cepatlah mengakui Allah sebagai Tuhan. Cepat-cepatlah kalian percaya kepada Al-Quran itu adalah firman-firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengajak di sini, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah annas, manusia. Coba, bahan bakar yang ada dalam Al-Quran, bahan bakar yang ada di dalam neraka itu nanti adalah manusia. Coba, maka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka itu sebenarnya sudah habis ceritanya. Karena dia sendiri menjadi bahan bakar. Waquduhan nas wal hijarah. Selain bahan bakarnya itu manusia, bahan bakarnya itu adalah juga api. Hijarah. Hijarah itu batu. Coba, kalau ada batu dipanasin sepanas-panasnya, nanti berubah. Yang tadinya warnanya hitam menjadi merah. Coba letakkan badan kita di situ. Badannya manusia nanti juga akan seperti itu. Apakah tidak hancur? Hancur, tapi kembali lagi seperti itu. Hancur, tapi kembali lagi seperti itu. Hancur, tapi kembali lagi seperti itu. Begitu seterusnya. Karena dalam kehidupan di akhirat nanti tidak ada batasnya. Maka orang-orang yang sudah masuk neraka, dia akan abadi. Orang-orang yang ingkar kepada Allah itu akan abadi di neraka. Neraka yang berasal bahan bakarnya tadi dari manusia, dari batu, uiddat lil kafirin, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang ingkar kepadanya. Coba, kalau begitu, kalau bahasanya adalah uiddat lil kafirin, berarti neraka sama surga itu sudah ada apa belum? Sudah ada. Neraka sama surga itu sudah ada. Nabi Adam alaihissalam sudah pernah tinggal di surga. Neraka sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan uiddat, aku persiapkan neraka itu untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menakut-nakuti orang-orang yang ingkar kepadanya, lalu Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di sini, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat. Dalam Al-Quran, iman selalu bergandengan dengan amal soleh. Kenapa? Karena tidak sempurna iman seseorang apabila belum dilaksanakan perbuatan baiknya. Katanya iman, tapi nggak sholat, nggak benar. Katanya iman, tapi nggak puasa. Katanya muslim, tapi sholatnya cuma nanti pada waktu Idul Fitri doang. Nah, nggak benar. Berilah kabar kepada orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa perbuatan baik mereka yang dilakukan di dunia yang didasarkan pada keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas oleh Allah dengan surga. Dengan surga, jannat tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Ada sungai yang berasal dari min ma'in ghairi asin, min labanin musaffa. Ada sungai yang berasal dari madu, ada sungai yang berasal dari susu, macam-macam di situ.
Ini untuk menunjukkan bahwa di sana, di surga itu memang berbeda dengan di dunia, segalanya. Bahkan kita nanti kalau masuk surga tidak sama, badannya seperti ini tidak. Karena orang yang sudah masuk surga itu berubah, jadi kehidupan nanti berubah, di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu nggak ada orang kencing, nggak ada orang BAB, nggak ada. Orang adanya menikmati makanan saja. Yang buruk-buruk tidak ada. Kenapa bisa begitu? Ya begitulah. Untuk membedakan dunia dengan yang ada di akhirat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu. Sekarang nggak kepikir buat kita bagaimana ya caranya nanti. Di surga nanti nggak ada orang-orang yang tua-tua di atas umur 50 tahun, nggak ada. Semuanya orang-orang muda. Umur antara 25 sampai 30 tahun, semua dimudahkan. Bagaimana saya? Udah tua saya di dunia ini, nanti dimudahkan, dirubah, di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah menggambarkan yang sederhana. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Di surga nanti akan kita masuk di situ. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu. Allah memberikan gambaran lagi. Di surga itu setiap kali kita menikmati rizkinya Allah, qalu, kita nanti akan berkata, ruziqna min qablu. Qalu, mereka akan berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Loh, ini kan dulu saya pernah makan di dunia, ada durian, udah dimakan. Lagi ditanam nih duriannya di Widya. Ada mangga. Tapi mangga, durian, semua buah-buahan itu ternyata masih lebih lezat di sana daripada di dunia. Maka semua orang yang menikmati kenikmatan yang ada di surga itu akan kata, loh, dulu kita pernah makan ya. Dulu pernah kita makan ini, dulu pernah kita makan ini. Di luar itu masih banyak buah-buahan yang kita cita-citakan. Pengen makan zaitun setiap hari, nanti di sana. Kalau di Indonesia mahal zaitunnya, karena harus datangkan dari Arab. Pengen makan apa? Makan lencop. Lencop itu iganya kambing. Pengen makan lencop terus. Nanti di sana. Karena di sana kalau pengen apa-apa nggak usah usaha. Begitu pengen langsung datang. Begitu pengen langsung datang. Begitu pengen langsung datang. Itu berbeda dengan di dunia. Kalau kita pengen di dunia harus mengusahakan dulu gimana caranya. Sekarang pengen bakso. Waduh, jam segini nggak ada orang jual bakso. Nah, ini. Kita harus lihat di tempat yang lain. Mungkin di Indonesia bagian timur sana sudah ada. Mungkin ada Gojek yang bisa ngirim dari sana ke sini. Nah, bisa kita usahakan. Tapi di dunia harus diusahakan. Tapi di akhirat tidak. Maka semua kenikmatan yang dinikmati oleh penduduk surga, mereka akan mengatakan, hadza alladzi ruziqna min qablu. Ini yang pernah diberi dulu. Wa utubihi mutasyabiha. Dan nanti kita akan lihat, ini kok persis ya dengan buah ini. Ini kok persis ya dengan ini ya. Ini, nah gitu. Saking banyaknya buah-buahan di sana. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita kenikmatannya yang diberikan oleh Allah itu berlebih nanti di surga. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dan bagi penduduk yang ada di surga itu nanti diberikan apa? Azwaj, pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya pasangan disucikan? Kaum perempuan kalau sudah masuk surga itu nggak ada yang haid lagi, nggak ada. Sepanjang masa dia selalu suci. Loh, bagaimana? Ada yang meninggal dunia, dia masih bujangan. Oh, gampang. Nanti Allah yang menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Jadi semua akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syukur-syukur yang paling istimewa adalah pasangan kita adalah pasangan yang di dunia. Maka kalau suami dan istri itu sama-sama soleh dan solehah, niatnya dunia akhirat ini bersama-sama, maka dia akan hidup sedunia dan juga sesurga. Selama ini kan bahasa yang digunakan, ayo kita hidup bersama, hidup dan mati bersama-sama. Begitu mati salah satunya, apa yang lagi pengen mati juga? Enggak. Di situ. Perempuannya juga begitu. Apakah ketika suaminya meninggal dunia, aduh saya juga pengen mati. Nah, apa yang dia begitu sehidup semati? Maka bahasanya sekarang dirubah, sehidup sesurga. Hidup di dunia kita bersama-sama, maunya nanti di akhirat juga bersama-sama. Itu bisa terjadi kalau kita sama-sama soleh, iman dan juga beramal soleh. Wahum fiha khalidun, dan mereka akan abadi di dalamnya. Sudah tidak ada lagi kehidupan setelah itu, sudah tidak ada lagi kematian setelah itu. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan hidup di dunia ini untuk bekal bagi kehidupan mereka di akhirat. Oleh sebab itu kalau punya rezeki, sebagiannya digunakan untuk wakaf, untuk infak, untuk sedekah. Kalau punya waktu, sebagiannya digunakan di jalan Allah. Jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita saja. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran bagaimana sikap orang-orang yang beriman dan orang yang tidak beriman terhadap ciptaannya Allah. Allah lalu berfirman, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu, ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk. Nyamuk itu adalah binatang yang kecil. Tapi semua binatang yang diciptakan oleh Allah itu memiliki kemanfaatannya sendiri-sendiri. Allah tidak malu, innallaha la yastahi, untuk membuat perumpamaan, walaupun perumpamaan itu adalah binatang yang sangat kecil buat kita. Tapi begitu gigit kita, aduh, nggak bisa tidur kita. Digigit nyamuk terus-terusan. Sekarang udah mulai nih musimnya. Kecil dia, begitu mengganggu kita, udah. Nah ini, Allah tidak akan malu membuat perumpamaan binatang sekecil itu. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqq. Setiap kali Allah menciptakan binatang, apapun itu, maka orang-orang yang beriman selalu husnudzon. Dia mengatakan, fa'ammal ladzina amanu faya'lamun. Orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa di dalam penciptaan segala sesuatu, termasuk yang terkecil sekalipun, ada hikmah. Termasuk virus sekarang ini. Bagi orang yang beriman, dia bertawakal kepada Allah. Semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang yang beriman. Jadi dia kembalikan kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang ingkar kepada Allah? Lihat orang-orang yang ingkar. Yang dicari adalah siapa ini yang membuat kesalahan. Ini apa ini kira-kira? Terus begitu. Maka pada ayat ini dikatakan, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalah. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, ketika melihat ada binatang yang kecil, dia akan mengatakan, ngapain kayak gini diciptakan? Coba. Untuk apa sih? Jadi yang dia lihat itu sisi buruknya saja. Suudzon saja, kalau ada apa-apa selalu suudzon. Inilah bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Maka kalau ada apa-apa terjadi kepada kita, jangan langsung suudzon. Ini yang ingin diambil. Kalau terjadi apa-apa, itu husnudzon saja, husnudzon. Karena husnudzon itu yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka kalau ada apa-apa, segala sesuatu yang dikatakan oleh Allah, bagi orang-orang yang beriman, mereka tambah iman.
semakin mengetahui apa di balik penciptaan itu, apa hubungan dengan yang lain, dia semakin beriman. Ya Allah, begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang tidak beriman sebaliknya, ngapain? Selalu ngapain? Ngapain ke masjid? Ngapain susah-susah? Gitu. Ngapain sholat? Jadi semuanya serba dipikir buruknya. Nah, ini bedanya antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan dia sesatkan dengan perumpamaan itu orang-orang yang fasik. Semakin dia tidak bisa memahami segala sesuatu, yang dipahami itu adalah sisi keburukannya saja, maka orang yang seperti ini akan terus berada dalam kefasikan. Oleh sebab itu kita tadi diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu husnudzon, karena sifat dari orang mukmin itu selalu husnudzon. Dengan husnudzon itu kita tidak menganggap orang lain salah. Dengan husnudzon itu kita berada pada posisi netral. Tapi kalau kita sudah suudzon, udah belum tentu benar, tapi malah kita membuat dosa dengan suudzonnya itu. Siapa orang yang fasik di sini? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditegakkan. Perjanjian apa ini? Perjanjian ketika ruh kita dimasukkan oleh Allah. Semua manusia ketika Allah memasukkan ruh ke dalam jasadnya, ketika jabang bayi itu masih berumur 4 bulan, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apakah engkau akan taat kepada aku? Apakah engkau mau tunduk kepada aku? Jawaban semua manusia apa? Qalu bala syahidna. Inilah perjanjian fitrah. Iya Allah, kami akan mengakuimu sebagai Tuhan. Inilah disebut dengan perjanjian fitrah. Orang yang begitu lahir nanti dibawa oleh keluarganya mengikuti agama bukan agamanya Allah, keluar dari fitrah, dia fasik. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Apa setelah itu? Kalau dia sudah besar, dia sudah punya kekayaan, dia sudah dewasa, apa yang terjadi orang seperti ini? Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyu shalah. Dia sering memutus tali persaudaraan. Agama Islam memerintahkan kita menjalin silaturahim. Dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia hanya berpikir berdasarkan akalnya. Dia tidak tahu bahwa dalam kehidupan itu manusia saling membutuhkan. Kalau dia mati, siapa yang ngurus? Kalau dia ada apa-apa keluarganya, siapa yang nolong? Kalau bukan tetangganya, siapa? Maka di sini pentingnya silaturahim dalam konteks yang lebih umum adalah supaya orang saling bisa bekerja sama dalam kebaikan. Sering memutus, apa-apa sering memutus, putus hubungan. Kalau putus hubungannya dengan nyamuk sih masih nggak apa-apa. Nah, ini putus hubungannya dengan manusia yang lain, yang kita saling membutuhkan di situ. Seakan-akan dia bisa menyelesaikan semuanya. Iya, urusan kantor dia bisa menyelesaikan. Tapi kalau dia mati, kalau matinya itu satu keluarga, siapa yang bisa membantu? Nah, di sini masalahnya. Maka sifat dari kehidupan orang yang fasik tadi ini maunya sendiri. Dia gampang memutus hubungan. Wa yufsiduna fil ardh. Dan mereka ini membuat kerusakan di muka bumi. Jadi membuat kerusakan ini bukan hanya sekedar merusak alam, bukan. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat. Orang yang tidak sholat membuat kerusakan di muka bumi. Allah memerintahkan kepada kita untuk silaturahim. Orang yang memutus silaturahim itu membuat kerusakan di muka bumi. Allah menyuruh kepada kita untuk bersatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Setelah itu kita diperintahkan untuk bersatu. Tapi dia
nggak mau. Dia justru maunya berpecah belah. Wala tafarraqu. Orang-orang yang seperti inilah yang disebut dengan mufsidin. Orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Jadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu bukan berarti merusak alam saja. Tapi ketika dia hidup dengan menggunakan aturan yang bukan berasal dari Allah, yufsiduna fil ardh. Inilah merusak di muka bumi ini. Karena mereka pasti maunya sendiri. Kalau orang yang beriman ngikutin ini petunjuknya Al-Quran bagaimana, petunjuknya As-Sunnah bagaimana. Setelah itu Allah mengatakan ulaika humul khasirun. Inilah orang-orang yang merugi. Karena mereka hanya mendapat sifat ketuhanan dari Allah. Ada hujan, mereka menikmati. Ada matahari, mereka menikmati. Semua yang ada di dunia ini mereka menikmati. Tapi di akhiratnya mereka sama sekali tidak akan bisa menikmati. Karena di akhirat itu hubungannya dengan uluhiyah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, itulah yang nanti dibalas oleh Allah dalam kehidupan di akhirat. Lalu Allah bertanya, pertanyaannya sangat mendasar. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Orang-orang yang tadi ingkar kepada Allah, bagaimana kalian bisa ingkar? Bagaimana mungkin kalian bisa ingkar? Wa kuntum amwata, padahal kalian dulu itu barang mati. Kalian itu dulu tidak ada. Coba, sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita berada dalam kandungan orang tua kita, ada di mana kita? Itulah yang disebut dengan mati. Kematian kita yang pertama itu di situ. Baru kehidupan di dunia ini. Baru kematian yang kedua setelah kita ada di dunia. Baru kehidupan yang kedua. Jadi hidup dan mati itu 2 kali. Maka Allah di sini mengatakan, jadi ini yang berubah di kita. Kita menganggapnya kita hidup dulu, baru kemudian kita mati. Salah. Kita itu mati dulu. Dulu kita bukan apa-apa. Dulu kita ini barang mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Wa kuntum amwata. Dulu kalian itu mati. Dulu itu kalian tidak bermakna apa-apa. Bagaimana mungkin setelah kita menjadi manusia lalu kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Allah bertanya mendasar sekali, manusia yang berani ingkar kepadaku, bagaimana mungkin kalian bisa ingkar? Dulu itu kalian bukan apa-apa, kok sekarang nyombong? Dulu kalian bukan apa-apa, kok berani memusuhi orang-orang yang di jalan Allah? Coba. Ini kesombongan. Jadi kefasikan itu bermula dari kesombongan. Dulu kalian itu mati. Kalian itu tidak ada. Fa'ahyakum. Lalu Allah menghidupkan kalian di dunia ini. Summa yumidukum. Lalu Allah setelah kita hidup di dunia bakal mati apa enggak? Kita semua bakal mati. Enggak ada yang tetap hidup. Enggak ada. Kita bakal mati. Summa yumidukum. Lalu dimasukkan ke dalam kuburan. Kuburannya di sana, di Citra Indah di belakang. Setelah itu apa? Summa yuhyikum. Lalu pada saatnya nanti bersama-sama seluruh orang yang mati kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, bagaimana? Apakah sudah? Tidak. Summa ilaihi turja'un. Lalu setelah itu kita akan kembali kepada Allah. Maka begitu ada orang yang meninggal, kita selalu mengatakan innalillah. Kami ini berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami juga akan kembali kepada Allah. Harapannya apa? Kembali kepada Allah ini masuk surga. Jangan kembali kepada Allah tapi masuk neraka. Nah, di sini. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan lagi. Setelah Allah bertanya dengan pertanyaan yang mendasar bahwa tidak mungkin kalian itu tidak beriman kepadaku karena kalian itu dulunya tidak bermakna apa-apa. Lalu setelah itu setelah Allah menyadarkan kita, Allah mengatakan
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah mengatakan, dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini secara menyeluruh. Jadi Allah ingin menegaskan sampai yang terkecil, bijinya buah, manusia tidak bisa menciptakan. Bikin biji aja nggak bisa. Manusia yang bisa hanya mengembangkan, tapi disuruh menciptakan satu biji, tidak akan ada yang bisa. Itu kuasanya Allah. Maka Allah di sini mengatakan, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang mencipta. Mencipta itu apa? Mengadakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah. Manusia nggak bisa. Manusia itu hanya melakukan yang sudah ada, dibuat sedemikian rupa, direkayasa, lalu muncul sesuatu yang baru. Tapi suruh menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, khalaqa, tidak ada yang bisa. Manusia hanya mengembangkan. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah. Maka kalimat yang digunakan adalah khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Summa stawa ila sama'. Lalu setelah Allah menciptakan alam semesta ini sempurna, Allah summa stawa ila sama', bersemayam di atas arasy-Nya. Apa itu arasy? Allah bersemayam di atas singgasananya. Oleh sebab itu, kalau kita ditanya, di mana Allah? Kita selalu mengatakan di atas, karena dialah zat yang maha tinggi. Kalau kita mengatakan Allah ada di mana? Ada di diri saya. Benar apa tidak? Benar juga. Allah itu ada di mana-mana. Tapi yang paling mudah untuk menunjukkan ketinggian dan keberadaan Allah, kita selalu mengatakan, di mana Allah? Allah di atas. Summa stawa ila sama'. Lalu Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu setelah itu Allah menjadikannya, menyempurnakannya dengan penciptaan 7 langit. Yang kelihatan sama kita cuma satu, Pak. Sebenarnya di atas langit itu masih ada langit, di atas langit, ada langit, di atas langit, ada langit, di atas langit, ada langit, sampai yang ke-7. Baru setelah itu, di atasnya itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Yang pernah ke situ cuma satu orang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nyampe di langit yang ke-7 bersama malaikat Jibril alaihissalam mau ke Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, Muhammad, untuk ke Sidratul Muntaha itu yang bisa hanya engkau. Aku nggak bisa ke situ. Kenapa? Karena derajatnya Rasul Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dari derajatnya malaikat. Maka orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Karena godaannya banyak. Di dunia ini banyak sekali godaannya. Setannya banyak. Tapi kalau malaikat nggak ada yang goda. Nah, ini beda dengan manusia. Maka di sini dikatakan fasawwahunna sab'a samawat. Yang terakhir, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Maka kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang sesungguhnya itu hanya Allah. Karena Dialah yang mencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu, kalau kita meminta sesuatu, juga mintalah kepada Allah. Karena Allah nanti yang mengabulkan segalanya. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka disifati oleh Allah tadi selalu suudzon. Dalam banyak hal selalu suudzon. Selalu apa-apa selalu suudzon. Berbeda dengan kita, orang-orang yang beriman. Inilah karakteristik yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman di awal dari kalimatnya tadi Allah tidak langsung menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah menggunakan ya ayyuhan nas. Ini bahasa diplomatis. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang tadi ingkar kepada Allah, orang yang tadinya itu munafik kepada Allah, mengelabui Allah, mereka sadar
bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu hanya Allah. Yang lainnya itu imitasi, yang lainnya itu dibuat-buat. Yang aslinya itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki kepada kita, yang juga menurunkan Al-Quran. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua, sehingga pemahaman yang baik itu bisa melahirkan amalan-amalan yang terbaik juga. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa amini sultanik. Allahumma barikna fi majlisina hadha wa barikna fi usratina wa barikna fi dhurriyyatina wa barikna fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada hal-hal kurang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.